Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Budina dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan uji ANOVA di Microsoft Excel. Dan di sini data yang kami gunakan adalah memakai uji ANOVA satu arah. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita simak penjelasannya. Data yang kita analisa adalah data dari skripsi kakak tingkat kami di Farmasi Universitas Sanata Dharma, di mana judul skripsinya itu seperti ini. Uji efek inhibisi enzim xantin oksidase kombinasi infusa daun salam dan daun sisik naga. Nah, pada penelitian ini, untuk membuktikan adanya efek inhibisi enzim xantin oksidase pada sampel uji, penulis melakukan pengujian dengan 3 kali repetisi, yang menentukan nilai IC50 sampel uji, kombinasi sampel uji, dan larutan pembanding yang memiliki mekanisme kerja sebagai inhibitor xantin oksidase. Untuk melihat efek inhibisi ini, digunakan uji ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. Dan berikut adalah data hasil penentuan nilai IC50 pada sampel uji, kombinasi sampel, dan allopurinol. Oke, setelah kita mengetahui tujuan dari penulis dan juga data yang telah tersedia ini, kita sudah bisa menentukan rumusan masalahnya loh teman-teman. Karena di sini kita ingin mengetahui adanya efek inhibisi enzim xantin oksidase pada sampel uji, maka rumusan masalah yang tepat adalah apakah infusa daun salam, infusa daun sisik naga, infusa kombinasi, dan allopurinol memiliki efek inhibisi enzim xantin oksidase yang sama. Nah, dari rumusan masalah ini kita bisa menentukan hipotesisnya loh. Untuk hipotesisnya sebagai berikut. Untuk H0, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D, yang artinya infusa daun salam, infusa daun sisik naga, infusa kombinasi, dan allopurinol itu memiliki efek inhibisi enzim xantin oksidase yang sama. Sedangkan untuk HA-nya, yaitu mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C, tidak sama dengan mu D, yang artinya infusa daun salam, infusa daun sisik naga, infusa kombinasi, dan allopurinol memiliki efek inhibisi enzim xantin oksidase yang tidak sama. Oke, kita sekarang masuk ke langkah pengolahan datanya ya. Langkah pertama, kita klik fitur data pada kotak ribbon. Kemudian kita pilih fitur data analisis. Langkah selanjutnya, kita pilih terlebih dahulu analisis tools-nya. Karena di sini kita ingin mengolah data dengan uji ANOVA satu arah, maka kita cari tools bertuliskan ANOVA .2 single factor. Setelah diklik tools-nya, kemudian pilih OK. Setelah mengklik OK, nantinya akan muncul tampilan seperti yang ada di sini. Untuk menginput data, pada bagian input range, ini kita blok data-datanya yang akan kita olah. Di sini kita blok dari data repetisi 1 allopurinol hingga data repetisi 3 infusa kombinasi. Setelah kita input datanya, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih output range pada output option. Di sini output range digunakan untuk memastikan di mana kita mau menempatkan hasil pengolahan datanya itu tadi. Oleh karena itu, kita misalkan ingin menempatkannya di sini. Setelah diklik, jangan lupa untuk mengklik juga pilihan OK. Nah, setelah kita menekan pilihan OK, akan muncul pilihan seperti ini. Di sini akan muncul pengolahan data yang menunjukkan statistik deskriptif dan juga pengujian ANOVA-nya. Pada bagian statistik deskriptifnya, kita bisa ganti grup yang bertuliskan kolom 1, 2, 3, 4.
Ini dengan nama-nama sampel uji yang diuji. Kemudian pada bagian pengujian ANOVA-nya yang bertuliskan between group dan within group dapat kita ganti dengan seperti ini. Setelah hasil pengolahan data ini sudah jadi, kita bisa membaca hasil ini untuk memastikan apakah dari 4 sampel yang diuji ini memiliki efek inhibisi yang sama. Nah, untuk interpretasi bagian statistik deskriptif ini, kita jadi tahu mengenai jumlah keseluruhan nilai IC 50 tiap masing-masing sampel uji atau tiap kolom. Kita juga jadi tahu varians dan rata-ratanya itu berapa saja. Lalu untuk interpretasi bagian pengujian ANOVA-nya ini, kita bisa tahu sum of square, derajat kebebasan, mean of square, nilai F hitung, p-value, dan nilai F kritis dari galat, dan nilai IC 50 sampel. Di sini dari pengujian ANOVA ini, kita bisa memastikan apakah masing-masing sampel memiliki efek inhibisi yang sama dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa membandingkan F hitung dan F kritis. Di sini kita harus ingat di mana apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, hal ini memiliki interpretasi bahwa data yang kita olah ini memiliki kesimpulan tidak ada pengaruh, yang mana H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, hal ini memiliki interpretasi bahwa data yang kita olah ini memiliki kesimpulan ada pengaruh atau H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita lihat ya teman-teman pada data kita untuk F hitung sebesar 382,288 ini sudah jelas lebih besar dibandingkan F tabel atau F kritis sebesar 4,06618. Hal ini mengartikan bahwa H0 yang kita miliki itu tadi ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang kita dapat adalah perbedaan setiap sampel yang kita uji berpengaruh signifikan, yang maksudnya infosa daun salam, infosa daun sirih naga, infosa kombinasi, dan allopurnal itu memiliki efek yang tidak sama. Nah, yang tadi itu merupakan cara pertama. Kemudian untuk yang cara kedua, kita menggunakan data p-value-nya. Di sini p-value akan dibandingkan dengan nilai alfa yang merupakan tingkat signifikansi. Jadi di sini kita harus ingat apabila p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. Di sini memiliki kesimpulan bahwa tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan jika p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini memiliki kesimpulan bahwa berpengaruh signifikan. Nah, kita lihat ya teman-teman pada data untuk p-value-nya sebesar 5,7 kali 10 pangkat min 9 ini sudah jelas lebih kecil dibandingkan nilai alfa sebesar 0,05. Hal ini mengartikan bahwa H0 yang kita miliki itu tadi ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang kita dapat adalah perbedaan setiap sampel yang kita uji berpengaruh signifikan, yang maksudnya infosa daun salam, infosa daun sirih naga, infosa kombinasi, dan allopurnal itu memiliki efek yang tidak sama. Sekian dari kami, terima kasih.